Channel. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun angka perceraian selalu meningkat. Bahkan Banyuwangi juga terkenal sebagai produksi janda tertinggi se-Indonesia nomor 2 setelah Indramayu. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan betapa sebuah perceraian menjadi sebuah seperti permainan sehingga mereka dengan seenaknya melakukan perceraian ketika terjebak dalam ketidakcocokan. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 yang lalu? Apakah juga sama angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat suasana ruang tunggu perceraian di mana banyak pemohon yang sedang tak sabar menunggu adanya panggilan sidang. Mari. Baik pemirsa, ini kebetulan saya bersama Panitra Muda Gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Nah, kita akan mengetahui bagaimana angka-angka dari tahun ke tahun pihak-pihak yang mengajukan proses perceraian, mulai dari yang dikabulkan atau yang lainnya. Baik, nama lengkap siapa? Muhammad Arif Fauzi. Muhammad Arif Fauzi. Nah, beliau ini sebagai panitera muda khusus gugatan. Baik, panggilannya karena Banyuwangi Kang aja ya. Oke. Kang Fauzi. Ini kan Banyuwangi dulu terkenal selalu menempati angka tertinggi di Jawa Timur ya, terutama masalah perceraian. Nah, mungkin bisa disampaikan perkembangan pada tahun-tahun berikutnya untuk sampling yang bisa disampaikan mungkin. Oke. Baik, sebenarnya kalau Banyuwangi sepanjang kami berdinas di Pengadilan Agama belum pernah sebagai tertinggi, belum pernah. Belum pernah ya. Pernah kita itu ranking bukan ranking lah, tingkat angka perceraiannya 3 tertinggi pernah. Tapi kalau 5 tahun belakangan ini itu kita berada di posisi 4. Lumayan di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dalam kurang lebih 5 tahunan ini sudah di posisi 4 di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Gitu. Bisa disebutkan mungkin Kang Fauzi, perbandingan itu kita sampling aja mulai tahun 2001, 2022 mungkin. Oke. 2021 2021 itu perkara cerai yang diputus dikabulkan berarti ya. Total 5.977. 5.977 itu tahun 2021. Itu untuk dua jenis perkara cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan istri, cerai talak diajukan suami. Total 5.977. Di tahun 2022 kita mutus perkara cerai gugat maupun cerai talak total 5.499. Itu dari total ya, ya. Yang diputus dikabulkan cerainya adalah 5.499. Itu yang tahun 2022. Ada penurunan hampir kurang 500-an ya dari tahun sebelumnya ya. Dari ada tahun pengurangan. Dari tahun 2001 ke 2022. Kira-kira faktor apa saja yang paling krusial menjadi penyebab diajukannya perceraian tersebut kira-kira? Di kami ada memang beberapa faktor, kita klasifikasikan faktor-faktor penyebabnya itu 3 tertinggi, saya sebut 3 tertinggi saja. 3 tertinggi itu adalah pertama faktor ekonomi. Ya, kurang lebih 1.700 sekian. 1.700 sekian angkanya. Kemudian perselisihan terus-menerus. Perselisihan terus-menerus ini di angka kurang lebih hampir 600
600. 600 perkara. Pengertian perselisihan itu kira-kira apa yang melatar Perselisihan belakangi? itu bisa jadi mungkin apa ini eh, berselisih dengan keluarga. Misalkan suami istri kemudian ternyata gak cocok dengan mertua. Atau suami istri menikah dalam posisi membawa anak masing-masing. Nah, sebelumnya sudah pernah menikah, statusnya tiga janda, kemudian mereka menikah. Nah, pada saat pernikahan itu kemudian tidak bisa harmonis dengan anak bawaan masing-masing ya. Masing-masing. Nah, hal begitu menjadi pemicu perselisihan. Nah, itu salah satu contohnya. Atau contoh lainnya tempat tinggal. Tempat tinggal, misalkan si A rumahnya Singojuruh, si B rumahnya Genteng. Nah, kemudian eret-eretan. Oh iya ya. Nah, Tarik menarik ya. Si suami dijak ke Genteng tidak mau, si istri juga diajak ke Singojuruh tidak mau. Nah, ini salah satu contoh yang perselisihan. Nah, yang ketiga, faktor yang tertinggi yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak. Artinya si suami tiba-tiba pergi, sekian tahun nggak jelas kabarnya. Pamitnya ke Kalimantan, setelah itu nggak ada kabarnya. Si istri pergi ke luar negeri, misalkan kerja di luar negeri. Pamit baik-baik, tapi setelah itu tidak ada kabarnya. Nah, ini faktor atau kemana? Artinya meninggalkan salah satu pihak tapi tidak ada kejelasan. Tidak ada kabar beritanya ya. Kabar berita. Itu di posisi faktor ketiga. Kurang lebih 300-an. Kurang lebih. Yang keempat nggak ada ya? Yang keempat ada sih, banyak. Cuman ada kecil ya. Kecil. Ada yang mungkin faktor pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga dalam arti mungkin selingkuh dengan Pilwil ya. Pilwil. Nah, yang begitu-begitu. Berarti ini juga menempat dan mempengaruhi terjadinya penyebab perceraian juga yang keempat ini ya. Iya. Pihak ketiga ini ya. Iya. Ada. Berapa persen dari berbandingan dengan yang lain kira-kira? Kalau dihitung mungkin di 5%. 5%. Ya lumayan juga ya 5% itu ya. Kurang lebihnya di angka itu. 5%. Tapi juga bisa lebih tinggi karena di faktor ekonomi. Kalau kita ngomong faktor ekonomi ini ketika kita gali dalam persidangan, kadang-kadang muncul begini. Satu, suami karena penghasilannya memang kecil sehingga kemudian kebutuhan istri tidak terpenuhi. Nah, itu yang kita temukan di persidangan. Jadi pemicu. Atau ada juga sebenarnya penghasilannya suami besar. Ya. Cuman medit kepada istri. Oh gitu. Perhitungan perlu perhitungan. Atau kalaupun tidak medit, kadang-kadang istri permintaannya terlalu melebihi kemampuan suami. Nah, yang terakhir faktor ekonomi itu kadang-kadang begini. Si suami penghasilannya besar, nah semula ke istri itu cukup, tapi belakangan kemudian menjadi berkurang, diserahkan ke istri. Begitu. Nah, setelah kemudian istrinya belakangan istri menemukan ternyata suami punya will. Akhirnya nafkah yang semula besar ke istri dikurangi jatahnya ya. Lebih mengalir kepada yang lain. Yang pada willnya tadi. Kemudian akhirnya berkurang. Begitu. Kadang-kadang begitu. Kamu Ci, saya beberapa waktu lalu sempat bincang-bincang ya baik dengan seorang pemohon ya. Kalau Banyuwangi menyebutnya orang Jawa kan perempuan tuh mancal kan gitu ya. Juga dengan seorang pengacara. Bahwa salah satu penyebabnya itu adanya marak medsos yang menjadikan penyebab terjadinya perceraian dan mewarnai terjadinya perceraian itu sendiri. Kalau menurut Kang Pauci gimana? Ya, ini salah satu faktor yang kemudian kalau di kami terrangkum dalam faktor cemburu. Faktor cemburu ya. Faktor cemburu. Jadi cemburu ini bisa jadi si suami berkomunikasi dengan perempuan lain, entah itu betul punya hubungan atau tidak, atau hanya sekedar teman, kemudian si istri cemburu. Si istri juga begitu berkomunikasi lewat media sosial, suami kemudian cemburu. Ini masuk di faktor itu. Tapi gini, fenomena yang terjadi seringkali akibat kenalan di medsos itu hingga berhubungan jauh dan meninggalkan kewajiban dari masing-masing. Ini fenomena ya, fenomena yang terjadi. Dan itu yang dikatakan oleh
pihak kemarin tuh pihak pemohon dalam cerai juga teman pengacara yang terjadi perdebatan itu. Pernah nggak kira-kira Kang Pauci menemui hal itu kira-kira? Banyak. Banyak ya. Jadi ketika kemudian media sosial itu macam-macam. Ada yang bilang karena medsos suami menjadi tidak atau istri karena terlalu banyak main medsos, entah itu main tidak hanya karena komunikasi dengan pihak lain, karena mungkin dengan keasikan media sosial, akhirnya kemudian lupa atas kewajibannya sebagai istri. Atau kemudian terlalu banyak medsos, akhirnya kemudian menjadi pemicu mereka tidak harmonis. Jadi kami tidak bisa secara khusus medsos itu menjadi faktor, tidak bisa. Hanya salah satu yang mewarnai ya. Salah satu media yang kemudian menjadi masuk kepada faktor-faktor beberapa faktor. Bisa faktor kemudian ekonomi karena medsos, kemudian bisa faktor ketidakharmonisan, bisa masuk ke lain-lain. Kira-kira selama tahun 2021 hingga 2022 ini yang paling krusial terjadi dalam perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi ini apa kira-kira? Faktor ekonomi. Ekonomi ya, yang paling krusial ya. Oke, 2022 tadi mencapai 5.000 sekian ya. Nah, ini kan sekarang kita memasuki 2023. Kira-kira menurut Kang Pauci ini yang sudah masuk di bulan Januari kemarin itu udah berapa pendaftar itu? Januari kemarin kebetulan saya tidak bisa mengkhususkan perkara cerai, tapi perkara secara umum, secara keseluruhan, tidak hanya perkara cerai saja, karena PA ini kan kewenangannya banyak. Tidak hanya urusan cerai saja, juga kewenangan gugatan waris, sengketa harta bersama, sengketa ekonomi syariah. Ini harus caratin. Ekonomi syariah, atau bank syariah, atau pokoknya akad-akad yang syariah itu ketika ada sengketa di PA. Nah, semua perkara itu tidak hanya cerai, sekali-kali garis bawahnya tidak hanya cerai. Kita di Januari ini sudah menerima perkara kurang lebih 800-an. Wih, hampir 1.000 ya. Jadi beragam perkara ya. Kurang tahu kok awal tahun itu masyarakat kok. Padahal rata-rata kita itu antara 500 perkara lah, 400-500 perkara biasanya dalam satu bulan. Cuman Januari ini nggak tahu kok kenapa tinggi sekali. Oke, sekarang yang terakhir nih Kang Pauci. Biasanya ini kan dalam perceraian kita tahu bahwa perceraian itu memang halal, tapi kan dimurkai oleh Allah kan begitu kan. Biasanya langkah awal itu kan sebelum dilaksanakan lanjutan persidangan kan dilakukan mediasi. Kira-kira sejauh ini seberapa potensi untuk mendamaikan dari pihak-pihak perkara kira-kira? Kalau saya tidak bisa ngomong khusus perceraian, tapi berdasarkan laporan mediator dari sekian banyak perkara, tidak hanya perceraian. Jadi yang berhasil kemudian didamaikan melalui mediasi itu ada 17%. 17%, lumayan juga sebenarnya ya. Dari keseluruhan perkara perkara. Tidak hanya cerai saja loh ya. Dari seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama, 17% itu bisa didamaikan melalui mediasi. Sehingga nggak lanjut ke persidangan berikutnya ya. Bisa dicabut, bisa kemudian rukun dengan akta vandading. Kalau itu perkaranya terkait dengan sengketa harta bersama atau sengketa waris dan sebagainya, kadang-kadang selesai dengan akta vandading. Akta vandading itu akta perdamaian. Dari mediasi tadi itu ya. Oke, Kang Pauci mewakili Pengadilan Agama Banyuwangi, mungkin ada saran atau pesan kepada masyarakat minimal untuk ngerem, nggak keburu sesuatunya itu langsung dibawa ke Pengadilan Agama. Mungkin monggo sampaikan kepada pemirsa. Jadi begini, Pengadilan Agama ini sifatnya pasif. Artinya tidak boleh PA itu cari-cari perkara. Ayo daftar ke pengadilan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kami adalah koridor terakhir ketika ada para pihak ingin menyelesaikan perkara. Jika ini dikhususkan terkait perkara cerai, maka upayakan bahwa setiap rumah tangga suami istri itu tidak terburu-buru kemudian membawa perkara itu ke pengadilan. Upayakan mediasi dulu di rumah. Kalau di rumah tidak bisa dimediasi sendiri, silahkan minta bantuan kepada kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat di sekitar, minta nasihat dan sebagainya. Tidak semua urusan rumah tangga harus selesai dengan cerai.
betul. Ada banyak hal yang masih bisa dinegosiasikan, dikomunikasikan lagi dan lain Hmm. sebagainya. Oke. Setiap rumah tangga pasti tidak akan Lepas dari masalah dari ya. masalah. Betul. Semuanya. Tapi tinggal bagaimana kita mengelola masalah itu. Tingkat kedewasaan kita mengelola masalah seperti apa. Masuk kearifan kita tentunya ya. Termasuk kearifan masing-masing. Oke. Dan paling penting adalah bagaimana masing-masing menurunkan ego. Sehingga kemudian bisa memberikan penghargaan kepada pasangan kita. Ya, apalagi menyangkut anak-anak juga ya. Betul. Oke. Saya kira begitu. Oke. Pemirsa, itu tadi apa yang disampaikan oleh Kang Fauji. Nama lengkapnya Muhammad Arif Fauji. Beliau ini sebagai panitra muda yang secara khusus menangani di masalah gugatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Fauji.